Oke, terima kasih. Selamat malam Jakarta. Saya selalu semangat sekali kalau saya diminta untuk berbicara di challenge meeting seperti ini. Karena saya nggak berbicara di depan semua orang, saya nggak berbicara di depan prospek yang mungkin baru mendengarkan presentasi yang baru pertama kali semangat, tapi saya berbicara di depan orang-orang yang sudah menunjukkan komitmennya mau bekerja keras untuk mencapai impiannya. Jadi sekali lagi applause buat Anda semua. Pada malam hari ini saya mendapat kepercayaan dari Unicorn, dari para leader Anda untuk berbicara di depan Anda semua, tapi saya bukan mau mengajari Anda, karena saya percaya Anda sudah punya leader-leader yang luar biasa sekali di Jakarta ini. Saya dengar Jakarta ini sekarang perkembangannya termasuk yang paling luar biasa, TNC di Jakarta, itu pasti karena Anda semua. Jadi saya nggak akan mengajari Anda, saya hanya akan men-sharingkan pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini. Dan Anda juga punya guru-guru yang terbaik di Jakarta seperti Pak Suprato, salah satu guru terbaik kita. Ada Pak Indra, Pak Timotius, Pak Andi, Pak Ruli. Saya percaya mereka pasti juga udah memberikan yang terbaik buat Anda semua. Jadi semua yang Anda perlukan untuk menjalankan bisnis ini, saya percaya Anda udah bisa dapatkan dari para leader Anda, para upline Anda. Juga saya percaya para upline kita semua seperti Bapak Naga Sugara, Bapak Luis Tendean, itu pasti juga sudah sering memberikan yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Anda semua. Tapi kebetulan pada malam hari ini saya mendapat kesempatan untuk men-sharingkan pengalaman saya dalam menjalankan bisnis ini. Nah, pertemuan eksklusif meeting ini, Anda tahu pertemuan ini adalah pertemuan yang penting sekali. Karena pertemuan ini khusus buat orang-orang yang sudah mau bergerak, orang-orang yang sudah berkomitmen untuk menjalankan bisnis ini. Anda perlu sadari pertemuan ini dibuat oleh para leader kita, para upline kita, itu bukan sekedar iseng-iseng. Jadi biar rame-ramean lah, dibuat rame, buat iseng-iseng aja dikumpulin semua. Saya pikir nggak seperti itu. Pertemuan ini Pak Edo, Pak Naga Sugara, Pak Purno, Pak Ferdinand, Pak Luis udah berdiskusi merancang kurikulum Unicorn, itu dibuat eksklusif meeting, itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya eksklusif meeting ini itu adalah salah satu alat yang paling efektif untuk mencetak 15 planner. Dan Anda pasti tahu semua, 15 planner itu adalah ujung tombak kita di bisnis ini. 15 planner itu adalah orang-orang yang nantinya akan menghasilkan new apps, orang baru yang bergabung di bisnis kita. Orang yang akan menghasilkan current achievement, omset, yang pasti akan berhubungan dengan bonus Anda tentunya. Kalau Anda pengen bonus Anda besar, pengen omset Anda besar, caranya gimana? Anda bisa cetak banyak sekali 15 planner. Nah, alat yang paling efektif itu adalah eksklusif meeting ini. Pengalaman saya sering sulit sekali untuk membuat orang yang baru untuk mau melakukan 15 planner itu dengan misalnya seperti ini. Kalau Anda mau melakukan presentasi 15 kali dalam 1 bulan, Anda bisa bintang 4, Pak. Atau mungkin, Pak, kalau Anda mau presentasi 15 kali, Anda bisa punya bonus misalnya 500.000 atau 1 juta. Susah sekali. Karena kenapa? Downline kita juga tahu, belum tentu, ya kan? Apa jaminannya? Meskipun kalau dikerjakan, itu mungkin sekali terjadi. Tapi kadang orang baru masih mikir, belum tentu juga. Tapi kalau Anda bisa mempromosikan pertemuan ini, eksklusif meeting, Anda bisa katakan, Pak, kalau Anda mau melakukan presentasi 15 kali sampai tanggal sekian, Anda bisa hadir ke klub yang eksklusif sekali. Anda bisa belajar dari leader-leader yang didatangkan khusus buat Anda dari luar kota. Anda akan belajar bagaimana cara membangun bisnis ini dengan cepat sekali. Kalau Anda bisa mempromosikan eksklusif meeting, Anda bisa mencetak banyak sekali 15 planner. Gitu. Nah, buat Anda sekali lagi yang baru pertama kali melakukan 15 planner, 15 kali presentasi dalam 1 bulan, saya ucapkan selamat buat Anda. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Nah, cuman yang jadi pertanyaan menarik, apakah Anda akan hadir ke acara eksklusif meeting bulan depan? Apakah Anda akan mau melakukan presentasi 15 kali lagi dalam sebulan ke depan? Nah, ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena Anda pasti sudah sering mendengar bahwa bisnis kita itu sering diibaratkan lari maraton, bukan lari sprint. Kita perlu konsistensi. Anda perlu konsistensi kalau pengen berhasil di bisnis ini. Anda perlu pertahankan. Sekali lagi, saya selalu sekali Anda mau melakukan presentasi 15 kali, saya hargain perjuangan Anda, saya bangga sekali, tapi Anda perlu mempertahankan, Pak. Menurut buku, banyak sekali buku positif. Mungkin kalau buat Anda yang baru pertama kali, Anda perlu pertahankan 3 bulan berturut-turut, Pak. Atau kalau di buku itu sering disebutnya 90 hari berturut-turut. Kenapa? Karena di buku dikatakan kalau kita melakukan sesuatu hal selama 90 hari berturut-turut, itu akan jadi kebiasaan baru kita. Sehingga setelah 90 hari, kalau kita nggak melakukan lagi, itu kayaknya ada sesuatu yang kurang. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan.
Coba pertahankan, apapun yang terjadi. Mungkin buat yang mahasiswa, mungkin lagi ujian, lagi banyak tugas, mungkin yang kerja atau pengusaha lagi ada proyek dan sebagainya. Tapi Anda coba pertahankan, apapun yang terjadi. Minimal 2 bulan ke depan, Anda bisa mempertahankan 15 kali presentasi dalam 1 bulan. Sehingga Unicorn nanti akan memberikan penghargaan buat Anda, itu berupa pin Silver Planner. Ini kalau buat Anda yang mau melakukan presentasi minimal 15 kali dalam 1 bulan selama 3 bulan berturut-turut. Anda perlu lakukan ini, Anda perlu kejar pin Silver Planner. Nah, buat Anda yang sudah nanti mulai konsisten 15 kali, Anda bisa konsultasikan dengan upline Anda, tapi Anda bisa tingkatkan jumlah presentasi Anda dalam 1 bulan. Mungkin Anda bisa tingkatkan sebulan 20 kali, atau mungkin 30 kali, atau lebih dari 30 kali, dan Anda pertahankan selama 3 bulan berturut-turut. Anda bisa mendapatkan pin Gold Planner dari Unicorn. Anda kejar ini semua, Pak. Ngomong-ngomong, siapa yang pengen dapat BMW di next conference? Semuanya ya. Nah, Anda bisa tahu, semua pasti pengen cepat dapatnya. Tapi kalau kita ngomong-ngomong masalah kerja, semua biasanya pilih yang minimal. Ya kan? Kalau di NDT sering dibilang, sebenarnya kalau kita pengen berhasil, kita pengen bisnis kita berkembang, itu presentasi minimal 15 kali. Ada kata minimal. Nah, kebanyakan orang pengennya kerjanya yang minimal aja. Nah, kalau Anda udah tahu, kenapa nggak coba tingkatkan? Kalau bisa lebih cepat, kenapa mesti lama-lama? Dan ngomong-ngomong, kalau Anda 30 kali, itu hasilnya bukan 2 kali lebih cepat. Kelihatannya 2 kali lebih cepat, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena bisnis kita, bisnis duplikasi. Kalau Anda 30 kali, akan banyak sekali downline Anda yang mengikuti Anda 30 kali. Kalau 15 kali, akan banyak sekali yang ngikutinya 15 kali. Bahkan sering dibilang kan, kalau duplikasi yang positif, diikutinya setengah. Ya kan, kalau kita 30 kali, mungkin kebanyakan downline kita 15 kali. Kalau kita 15 kali, downline kita kebanyakan mungkin 8 kali. Jadi kecepatannya bukan 2 kali lipat, Pak. Bisa berkali-kali lipat kalau Anda mau melakukan 30 kali. Kalau Anda mau melakukan Gold Planner. Tapi sekali lagi, Anda konsultasikan dulu dengan upline Anda. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau kita mau mempertahankan konsistensi kita mau mempertahankan selama 3 bulan berturut-turut. Atau kalau mungkin kalau Anda benar-benar mau berhasil, 1 tahun kalau perlu. Dan mungkin ditingkatkan lagi jumlah presentasinya. Anda konsultasi dengan upline Anda, coba kamu tingkatkan. Di jaringan saya sering mengalami masalah kalau untuk meningkatkan jumlah presentasi atau untuk konsistensi. Masalahnya apa? Kalau di jaringan saya, daftar nama. Ini seringkali jadi masalah. Downline saya banyak sekali yang sering mengatakan, Pak, kalau cuman presentasi 30 kali dalam 1 bulan, enteng Pak. Kerjaannya enteng. Cuman masalahnya orangnya yang mau dipresentasi nggak ada Pak. Presentasinya sih mau Pak, orangnya yang nggak ada. Loh kok bisa? Daftar nama saya udah habis Pak. Kan kemarin saya udah 15 kali 3 bulan berturut-turut Pak. Daftar nama saya udah habis, sekarang malah disuruh 30 kali. Saya presentasi siapa lagi Pak? Bapak Ibu sekalian, daftar nama ini penting sekali. Banyak sekali orang yang meskipun awalnya semangat sekali, tapi pada akhirnya berhenti. Itu hanya karena katanya kehabisan daftar nama. Sayang sekali karena sebenarnya kalau mereka tahu caranya untuk menambah daftar nama, bisnis ini enak sekali. Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan fun. Kalau Anda tahu caranya. Karena sebenarnya orang ada di mana-mana kan? Ya nggak? Orang tuh sebenarnya ada di mana-mana. Kalau kita tahu bagaimana cara kita menambah daftar nama, kita akan menjalankan bisnis ini dengan enak sekali. Nah, cara menambah daftar nama itu kita bisa melakukan yang namanya prospecting. Nah, tapi tentu aja sebelum kita menambah daftar nama, sudah barang tentu Anda perlu buat daftar nama dulu. Anda nggak mungkin nambah kalau Anda nggak punya daftar nama, ya nggak? Sekarang pertanyaannya, apakah Anda udah punya daftar nama yang tertulis? Kebanyakan orang, terutama orang baru, itu merasa daftar nama ini itu hanya cukup dibuat sekali. Yaitu ketika di follow up oleh sponsornya. Di follow up oleh upline-nya. Cukup sekali aja. Apalagi sekarang kita ada program core person. Minimal 100 nama. Ya udah saya buat deh 100. Cukup 100 sampai saya jadi diamond, cukup 100 ini Pak. Nggak bisa Pak. Salah satu kunci sukses kalau Anda pengen berhasil di bisnis ini, Anda harus selalu menambah daftar nama. Menambah daftar nama itu adalah sebuah kegiatan yang harus terus kita lakukan selama kita masih mau aktif menjalankan bisnis ini. Nah, daftar nama itu bisa kita tambah dengan cara melakukan yang namanya prospecting itu tadi. Nah, prospecting itu Anda perlu lakukan sesegera mungkin. Kalau perlu mulai hari ini, mulai besok Anda harus melakukan prospecting secepatnya. Meskipun daftar nama Anda masih banyak. Kenapa? Karena alasannya yang pertama, meskipun daftar nama Anda banyak sekali, kalau Anda serius menjalankan bisnis ini, Anda melakukan presentasi, pasti dalam waktu singkat daftar nama itu akan habis.
Meskipun daftar nama Anda banyak sekali, meskipun Anda punya 100, 200, 500, kalau Anda serius, dalam waktu singkat itu pasti akan habis. Dan kalau Anda presentasi ke banyak teman Anda, itu nanti akan banyak sekali juga daftar nama yang basi. Anda tahu daftar nama yang basi yang mungkin belum sempat Anda presentasi, tapi biasa kan kalau kita presentasi ke teman kita, teman SMA, satu orang aja, habis itu nyebar semua. Ya kan, Anda Raja Tiansi, Ratu Tiansi, atau apapun lah. Udah tersebar semua, itu daftar nama basi. Yang akhirnya Anda undang itu susah sekali, karena udah ketahuan. Makanya Anda harus cepat melakukan prospecting. Terus yang kedua, alasannya, Anda pasti juga tahu, kalau daftar nama ini ada dua. Orang yang kita kenal, dengan daftar nama orang yang tidak kita kenal. Nah, kira-kira banyak yang mana? Pasti setuju semua, pasti banyak yang tidak kita kenal. Nah, Anda udah setuju, kita sepakat. Daftar nama itu jauh lebih banyak orang yang tidak kita kenal. Kalau nggak percaya, bisa dicek misalnya di mall. Anda hitung aja yang kenal berapa, yang nggak kenal berapa. Pasti banyak yang tidak kita kenal. Nah, kalau kita udah tahu, lebih banyak yang tidak kita kenal, kenapa kita harus membatasi market kita? Kita pengusaha Pak, Anda pengusaha. Anda bisa bayangkan, coba kita berpikir kalau kita tidak sedang menjalankan bisnis Tiansi. Anda misalnya buka toko. Apakah Anda cuma membatasi yang boleh beli di toko ini orang yang saya kenal aja? Cuman buat boleh saudara. Cuman buat teman-teman. Nggak mungkin kan? Kalau mungkin orang yang tidak kenal, semuanya itu beli di toko Anda. Kalau Anda punya perusahaan, biasa kalau pengusaha kan memasarkan kalau nggak jasa, barang, Anda pasti pengen mengambil pasar yang sebanyak mungkin. Nah, kenapa kalau kita menjalankan bisnis ini, kita membatasi pasar kita? Perusahaan-perusahaan itu biasanya rela menghabiskan biaya yang besar sekali itu untuk mempunyai daftar nama. Mereka bahkan rela membeli dengan harga yang sangat mahal itu untuk membeli daftar nama orang-orang yang tidak mereka kenal. Nah, kalau kita tahu seperti itu, kenapa kita juga tidak berusaha untuk menambah daftar nama kita? Keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat kalau kita melakukan prospecting, itu pertama, kita nggak ada beban, Pak. Ya kan, kita nggak ada beban waktu kita mengundang atau waktu kita melakukan presentasi. Kenapa? Karena orangnya nggak kenal. Kalau nggak mau, ya udah nggak kenal lagi. Ya kan, jadi kita nggak ada beban. Sedangkan kalau orang yang kita kenal, sahabat baik, teman hidup semati, kalau nolak sakit rasanya. Ya kan? Kayaknya Anda udah yakin ini pasti nerima, tapi nggak mau juga, malah ngetawain lagi. Itu keuntungan kalau Anda melakukan prospecting. Terus kedua, kalau Anda prospecting, Anda presentasi dan sebagainya, itu biasanya mereka akan lebih menghargai Anda. Karena emang secara insting itu manusia selalu pengen menghargai orang lain awalnya. Meskipun mereka menolak, itu mereka akan berusaha untuk menghargai Anda. Cara menolaknya pun lebih halus dan sebagainya. Ya tentu saja tergantung sikap Anda juga terhadap mereka. Sedangkan kalau kita presentasi ke orang yang kita kenal dan sebagainya, biasa kan ada efek lanjutannya. Entah kita diledekin, disindir-sindir, seperti tadi kan, juragan Tiansi, juragan obat, atau apapun lah. Mungkin Anda akan ngerasa stres juga, Anda diketawain dan sebagainya. Itu keuntungannya kalau kita melakukan prospecting. Karena ya udah, mereka akan dengan halus menolak Anda, udah selesai masalah, habis itu nggak kenal lagi. Dan yang ketiga, keuntungannya, kalau Anda melakukan prospecting, Anda akan selalu semangat, Pak. Ya, misalnya seperti ini, Anda punya 100 daftar nama. Anda corporation 100 daftar nama, Anda sedang semangat. Nah, Anda habiskan dalam waktu 3 bulan. Ternyata, yang ikut cuma berapa? Dan Anda bintang 6 aja belum. Kira-kira Anda stres nggak? Tapi Anda bisa bayangkan kalau meskipun Anda punya 1000 daftar nama, yang pasti dalam waktu singkat akan habis juga. Tapi kalau Anda berkomitmen untuk selalu melakukan prospecting, Anda tambah daftar nama Anda 1-3 orang per hari, Anda akan selalu semangat. Anda akan selalu punya pengharapan suatu saat saya akan ketemu leader yang luar biasa. Saya nggak akan pernah kehabisan daftar nama sampai kapanpun. Itu keuntungan-keuntungan kalau kita melakukan prospecting. Nah, prospecting ini sendiri, itu bukan sesuatu yang alami. Jadi jarang sekali orang yang punya bakat untuk melakukan prospecting. Jadi prospecting ini adalah sebuah keahlian yang emang perlu dilatih. Perlu dijadikan kebiasaan. Kita emang perlu memaksa diri kita untuk bisa melakukan prospecting ini. Jarang sekali orang yang benar-benar udah dari sononya bakat ahli melakukan prospecting. Saya pribadi di sini saya dipercaya oleh Pak Louis dan Pak Eric Yong, upline saya, untuk berbicara tentang prospecting. Bukan berarti saya ahlinya prospecting, bukan berarti saya jagonya prospecting. Justru upline-upline saya pengennya saya paling banyak belajar tentang prospecting. Makanya mereka menyuruh saya bicara di depan sini supaya saya paling banyak belajar tentang prospecting. Gitu. Jadi dulunya pun saya termasuk orang yang jangankan berkenalan dengan orang yang tidak dikenal. Dengan orang yang saya kenal aja saya malas bicara. Saya malas ngobrol dengan teman-teman saya. Kalau lagi pergi bareng itu saya paling diem. Malas kalau nggak ditanya nggak jawab. Bahkan
Yang parahnya waktu awal-awal saya menjalankan bisnis ini pun banyak sekali downline saya yang sebel sama saya. Ini downline aja dicuekin. Pak Himawan tuh sebel sekali waktu datang ke OPP pertama kali saya cuekin. Dibawa sama Pak Rizky Kanata saya cuekin. Pak Ruli ini juga sering sekali ngerasa dicuekin sama saya. Kita bisa belajar melakukan prospecting ini. Selama Anda punya kemauan, prospecting ini bisa dilatih. Nah, kebanyakan orang itu takut melakukan prospecting. Kenapa? Karena mereka berpikir sedang menjalankan tiansi. Sebenarnya cuma masalah itu, ya kan? Kalau Anda prospecting yang paling ditakutin apa sih? Ketahuan kalau tiansi. Ya kan? Anda ngajak ngobrol, kenalan sama orang, tiansi ya. Itu yang Anda takutkan kan? Nah, padahal kan itu di pikiran Anda aja kan? Anda kan nggak di sini kan Anda nggak pakai stiker tiansi atau apa kan? Tapi intinya kebanyakan orang cuma di pikirannya aja berpikir, wah kalau saya ketahuan tiansi gimana? Kan malu. Kenapa gitu loh? Kalau prospecting itu kita cuma berpikir kita mau berkenalan dengan orang itu. Tahu nama, nomor telepon, kita jadi teman, bisa kita masukkan ke daftar nama kita. Cuman itu aja. Prospecting, sekali lagi 95% di bisnis ini yang paling penting sikap, ya kan? Nah, Anda bisa berpikir juga Anda itu seorang pengusaha besar yang sedang mencari partner bisnis. Nah, kalau Anda prospecting, itu Anda sedang menginterview. Anda sedang menseleksi orang mana yang cocok untuk jadi partner Anda. Jadi kalau emang orang yang nggak ramah, Anda ajak bicara nggak ramah, nyebelin, ya udah nggak cocok berarti dengan bisnis Anda. Kalau Anda punya pikiran seperti itu, ya udah, Anda santai sekali melakukan prospecting. Ya nggak, Pak Ferdinand pernah di suatu pertemuan mengatakan, Anda pernah nggak berpikir, Anda itu adalah partner dari Mr. Lee, salah satu orang terkaya di Cina menurut majalah Forbes. Nah, Anda bisa nggak berpikir, Anda perwakilan dari Mr. Lee untuk ekspansi usahanya di Indonesia. Anda dipercaya untuk mencari partner selanjutnya. Kira-kira kalau Anda punya pikiran seperti itu, Anda percaya diri nggak prospecting? Anda nggak akan takut. Enak sekali kalau Anda punya pikiran seperti itu. Jadi sekali lagi yang paling penting itu adalah sikap Anda. Nah, untuk melakukan prospecting sendiri, Anda bisa melakukan persiapan-persiapan juga. Yang pertama tentu aja Anda harus berpenampilan rapi. Seorang pengusaha. Anda juga harus berpenampilan, berpakaian layaknya seorang pengusaha. Nah, rapi ini nggak harus mewah. Dan ini juga bisa disesuaikan dengan tempat di mana Anda mencari prospek. Jadi kalau misalnya tempatnya santai, acaranya santai, Anda nggak perlu berpakaian pakai dasi, pakai jas seperti ini. Nggak perlu, Pak. Anda bisa pakai, bahkan pakai jeans, pakai t-shirt, itu juga nggak masalah. Gitu. Tapi yang penting rapi. Jadi Anda juga jangan pakai sandal jepit, pakai celana jeans bolong-bolong dan sebagainya. Orang itu senang gitu loh, kalau diajak ngobrol dengan orang yang berpenampilan rapi, itu senang. Anda akan lebih mudah masuknya. Nah mungkin Anda ngomong, Pak, yang penting kan hatinya Pak. Kalau menurut Pak Naga itu sudah kuno. Orang kalau baru pertama kali kenal gimana tahu hati Anda? Ya kan, orang pertama kali ngelihat penampilan Anda. Pantas nggak kalau ngomong punya bisnis internasional, pakai sandal jepit, Anda bilang, Pak saya punya bisnis internasional, mungkin prospek Anda bilang, internasional dari mana gitu. Ya kan, Anda harus bisa mencerminkan Anda seorang pengusaha besar, Anda sedang mencari partner. Bisa juga Anda berpikir Anda sudah berperingkat diamond. Udah beda. Kalau Anda bintang 3, Anda mencari prospek, pikiran Anda apa? Anda join, saya dapat 485. Ya kan, saya dapat keuntungan. Tapi kalau Anda udah berperingkat diamond, cara pikirnya udah beda. Anda udah merasakan lifestyle yang luar biasa. Anda pengen membagikan informasi ini ke semakin banyak orang. Anda niatnya apa? Anda pengen bantu. Jadi Anda harus punya penampilan yang rapi juga. Nah, ada beberapa alat bantu untuk Anda melakukan prospecting. Yang pertama, Anda harus punya kartu nama. Ini sangat membantu, karena biasanya setiap profesional itu pasti punya kartu nama. Dan ini sangat membantu, terutama waktu Anda pengen berkenalan, Anda pengen tahu namanya, nomor telepon, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau Anda kasih kartu nama Anda terlebih dahulu, Anda udah membuka diri. Biasanya orang juga mau nerima. Jadi Anda bisa katakan, Pak ini kartu nama saya, boleh saya minta kartu nama Bapak. Kalaupun orang itu nggak punya, biasanya akan dengan senang hati ngasih nama dan nomor teleponnya. Kartu nama ini sangat membantu. Nah terus sekarang Unicore itu juga sudah menyediakan satu lagi alat bantu, yaitu contact tape. Anda bisa gunakan contact tape ini. Nah setelah Anda melakukan persiapan-persiapan, ya udah barang tentu Anda harus langsung terjun, Anda action. Percuma Anda udah pakai pakaian rapi, nggak kemana-mana ya percuma juga gitu. Anda di rumah aja pakai pakaian rapi. Nah Anda harus cari mungkin pusat-pusat keramaian. Di mall mungkin, atau di airport, atau di apotek, di
di rumah sakit yang banyak orang, Anda bisa coba belajar melakukan prospecting. Nah, intinya kunci dalam melakukan prospecting itu yang penting Anda bersikap ramah aja. Anda coba senyum ke setiap orang yang Anda temuin. Anda senyum aja. Nggak usah takut dikatakan gila. Saya tahu, ini bukan bakat juga. Terus terang saya pribadi juga paling susah. Harus senyum ke orang nggak kenal, ngapain. Saya dulu paling cuek. Ngapain saya senyum-senyum. Tapi karena sekarang ada bonus royalty sharing internasional per kaki bintang 8 yang kita bentuk, ya nggak cuek lagi gitu. Siapa tahu jadi bintang 8 berikutnya. Tapi intinya 95% orang yang kita ajak senyum, itu akan membalas. Kecuali ya emang orang itu mungkin lagi frustasi, lagi diusir dari rumah, atau lagi dipecat dari pekerjaan, ya mungkin nggak membalas. Tapi jarang yang seperti itu. Dan ngomong-ngomong, kalaupun seperti itu, orang itu marah, kalau Anda masih tetap ramah, mau mengajak berkenalan, siapa tahu bisa jadi bintang 8 juga seperti Pak Ruli. Tapi intinya, Anda coba senyum. Anda coba senyum ke semua orang, dan sekali lagi, ini bisa dilatih, bukan bakat, karena kita lahir nggak senyum kan, kita lahir nangis gitu. Gitu kan, jadi ya ini emang perlu dilatih gitu loh, senyum. Nah, setelah senyum, Anda coba berusaha untuk selalu menyapa orang terlebih dahulu. Temu orang, Anda sapa, dan sebagainya. Dan sekali lagi, kita biasa takut untuk menyapa, karena ya kita berpikir sekali lagi Tiansi. Dan coba hilangkan dulu, Anda cuma mau berkenalan kok. Anda mau nyeleksi, orang ini cocok nggak jadi partner bisnis Anda. Sapa aja terlebih dahulu, selamat pagi Pak, atau apalah. Tapi intinya Anda perlu ramah, Anda perlu jadi icebreaker, pemecah kesunyian, pemecah keheningan. Saya baca dari buku Dale Carnegie, itu dibilang intinya orang itu untuk memulai percakapan itu sama-sama takut. Nah, kalau Anda udah tahu orang itu sama-sama takut, kalau Anda mau berkorban untuk ngalah, Anda ajak bicara dulu, orang itu akan terima kasih. Karena Anda ngalah gitu loh. Sama-sama takut gitu loh. Tapi intinya Anda mulai aja dulu, Anda sapa orang itu terlebih dahulu. Nah, kalimatnya apa? Nah, biasa juga bingung lagi. Kebanyakan kan mikir, kalimatnya apa ya? Yang cocok, wah kayaknya manajer nih, kayaknya pengusaha ini. Topiknya yang kira-kira cocok buat pengusaha apa ya, buat manajer apa ya. Kadang kita jadi banyak mikir, mau ngomongnya apa ya. Nah, menurut buku itu kebanyakan seperti ini, dan pengalaman saya juga seperti itu. Saya termasuk orang yang banyak mikir. Ketemu semua orang di sebelah saya mikir, jadi nggak ya kenalan, udah keringetan gitu dan sebagainya. Akhirnya oke, saya mau kenalan. Orangnya udah pergi tapi. Kebanyakan orang terlalu banyak mikir sehingga ketika dapat kalimatnya orangnya udah pergi. Gitu. Jadi intinya Anda beranikan dulu aja, Anda sapa orang itu terlebih dahulu. Kita beruntung juga kebanyakan masyarakat kita ramah juga kok. Kalau kita udah mau nyapa terlebih dahulu, biasanya sekali lagi 95% itu orang akan balas menyapa. Itu. Nah, untuk membuka percakapan, saya biasanya paling seneng itu menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh orang tersebut. Jadi saya nggak mau banyak mikir lagi, keburu orangnya pergi lagi nanti. Dan saya juga baca dari buku, kalau saya berusaha nanya pertanyaan yang jawabannya hampir pasti iya. Karena orang itu secara psikologis kalau dia ngasih jawaban, ya itu senang sama kita. Jadi saya lihat aja, saya nggak banyak mikir. Misalnya, saya belajar prospecting pertama kali itu biasanya di kereta. Karena saya waktu itu mengembangkan bisnis di Bandung, Solo, saya sering naik kereta, bolak-balik, saya belajar prospecting pertama kali di sana. Karena paling mudah menurut saya. Nah, pertanyaan simpel aja, saya naik kereta dari Bandung ke Solo. Duduk sebelahan sama seorang bapak, saya nanya, Pak mau ke Solo ya? Udah pasti kan jawabannya iya kan? Waktu saya dapat kesempatan untuk ke Padang waktu itu, saya mau balik ke Jakarta. Side A telah selesai. Anda tinggal membalik kaset ini dan tidak perlu merewind lagi. Oh iya, saya mau turun, mau ke lobby. Atau mungkin di mana? Antrian, di ATM. Di ATM, ATM-nya ini panjang banget, cuman satu. Udah jelas ATM-nya cuma satu. Saya nanya, Mas, ATM-nya cuma satu ya? Iya Mas. Nggak masalah, tapi intinya setelah itu suasana jadi mencair. Kita bisa ngobrol dengan enak sekali. Nah, sebenarnya kalau kita udah bisa mencairkan suasana, itu ngobrolnya biasanya bisa lebih enak. Nah, tapi kadang ada juga orang yang bingung, terus saya harus ngobrol apa lagi? Nah, menurut buku juga, makanya Anda harus baca buku Dale Carnegie dan Les Giblin tentang people skill, itu perlu sekali kalau Anda mau melakukan prospecting, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain, terus skill with people, the art of dealing with people, Anda baca banyak buku people skill. Tapi intinya, di buku-buku tersebut, itu dibilang ada dua hal yang paling senang didengar oleh orang. Yang pertama, nama mereka, yang kedua, cerita mereka. Kuncinya cuma itu. Jadi,
Nama yang paling merdu itu adalah nama mereka, yang pertama. Yang kedua, cerita mereka. Coba Anda ingat-ingat kalau mungkin waktu zaman sekolah, kadang kita setelah liburan masuk sekolah kita kan ngumpul, ya kan? Biasa kan saling cerita, saling pengen cerita. Wah, kemarin liburan saya ke sini loh, main di sini sama keluarga dan sebagainya. Terus teman yang lain, oh iya saya juga liburan ke sini dan sebagainya. Semua saling pengen cerita, nggak ada yang dengerin. Ya kan? Jadi kalau Anda udah tahu, kalau orang paling seneng denger cerita mereka, ya udah, Anda dengarkan aja. Kalau Anda merasa tertarik dengan cerita mereka, orang akan senang dengan Anda. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu pinter ngomong, nggak perlu banyak wawasan dan sebagainya. Anda udah tahu kuncinya. Mereka paling senang dengar cerita mereka. Jadi yang penting Anda pinter-pinter tanya aja. Anda ahli bertanya aja. Nah, untuk supaya terarah, kita ada metodenya juga. FORM. Anda mungkin sudah sering dapatkan di NDT. FORM. Family, Occupation, Recreation, dan Message. Anda bisa tanyakan berputar masalah di sini. Misalnya seperti tadi, Pak mau ke Jakarta ya Pak? Oh iya, tinggalnya di mana Pak? Oh saya tinggal di Jakarta. Oh keluarga di Jakarta juga ya Pak? Anak udah berapa Pak? Anda bertanya masalah seperti family ini. Family, occupation, kerjaannya, hobinya apa. Saya biasa berusaha untuk mencari kesamaan. Karena orang biasa senang dengan orang yang sama, ya kan? Setelah ketahuan hobinya, ngobrolnya jadi enak. Anda coba cari, mungkin kesamaannya apa Anda dengan dia. Nah, waktu nanya family, occupation, dan recreation ini, Anda juga jangan terlalu kaku. Kayak wartawan aja, Anda, Pak, keluarganya, anaknya berapa? Kerjanya di mana Pak? Anda jangan terlalu kaku. Saya juga pernah soalnya waktu awal-awal saya nanya seperti itu, terus prospeknya bilang, Anda ini kayak wartawan aja interview. Tapi nggak apa-apa gitu, itu pengalaman. Yang penting kita mau belajar terus, lakukan terus, lama-lama jadi enak juga. Tapi intinya Anda coba belajar, jangan terlalu kaku. Dia lagi cerita family-nya, Pak, keluarga tinggal di mana? Di Jakarta. Terus, oh iya saya kerja di sini. Bentar Pak, saya pengen tahu hobi Anda dulu apa gitu. Jangan terlalu kaku juga gitu loh. Kalau misalnya seperti itu, Anda cuman bener-bener mau tahu family, occupation, dan recreation-nya, ya udah, Anda siapkan aja formulir di rumah. Begitu Anda kenalan, kasih Pak, tolong diisi. Enggak, tujuan Anda apa? Anda pengen membangun hubungan. Anda pengen berkenalan, Anda pengen bangun hubungan dengan si prospek gitu loh. Jadi, Anda bertanya seputar di sini, tapi fleksibel aja. Yang penting Anda bisa ngobrolnya enak. Nah, Anda juga harus menghargai prospek tersebut. Jadi, setelah Anda bertanya, dengarkan Pak, dengarkan. Jadi, misalnya dia sedang cerita, oh saya kerja di sini, keluarga saya tinggal di sini, anak saya seperti ini, hobi saya seperti ini, dan sebagainya. Anda bisa dengarkan. Anda tunjukkan rasa tertarik Anda dengan cerita si prospek, dengan diri si prospek tersebut. Anda misalnya lagi cerita, oh saya kerja di perusahaan multinasional, saya general manager, dan oh gitu ya Pak ya, oh bagus dong Pak. Bapak hebat sekali dong, masih muda tapi udah jadi JM dan sebagainya. Anda dengarkan Pak, Anda bisa, oh gitu ya Pak ya. Oh, tapi Anda juga jangan AO tapi pikiran Anda kemana-mana gitu. Anda dengarkan Pak. Jangan nanti misalnya orangnya lagi ngomong, Anda cerita, oh gitu. Nah, akhirnya orangnya tanya, kalau Bapak sendiri kerja di mana? Oh gitu. Anda dengarkan Pak, Anda serius, Anda dengarkan gitu. Cerita si prospek. Kenapa? Karena kalau Anda pandai bertanya, itu Anda mengontrol situasi. Anda yang mengontrol situasi. Dan kalau Anda pandai bertanya, Anda mau mendengarkan, Anda bisa mendapatkan hot button-nya. Impian si prospek, apa sih yang saat ini sedang dicari oleh si prospek? Itu Anda bisa dapatkan kalau Anda pintar bertanya dan Anda mendengarkan si prospek. Si prospek itu akan merasa dihargain sekali. Kalau Anda mau mendengarkan cerita dari si prospek itu. Anda mungkin juga bisa terus memberikan respon dengan kata-kata atau kalimat atau cerita dari si prospek. Gitu. Jadi jangan nggak nyambung banget gitu loh, orangnya ngomong apa, langsung Anda ngomong apa, Anda dengarkan Pak. Nah, biasanya setelah Anda cerita-cerita dan sebagainya, orang kalau udah didengarkan, orang senang dengan Anda, biasanya orang juga pengen tahu. Karena dia udah ngerasa, wah ini kayaknya menarik dijadiin teman. Dia juga biasanya pengen tahu, terutama kalau masalah pekerjaan. Ya kan, kalau misalnya udah berhubungan masalah pekerjaan, Pak, Bapak kerja di mana? Oh, saya bekerja di kontraktor, saya punya usaha sendiri dan sebagainya. Setelah Anda ngobrol-ngobrol, Anda tanya, biasanya orang itu juga balik nanya. Kalau Bapak sendiri, kalau Ibu sendiri, kerja di mana? Nah, ini biasa yang paling ditakutkan juga oleh orang baru. Bingung. Ya kan, biasa, kalau saya sih cuma bisnis kecil-kecilan aja lah Pak. Jangan Pak, Anda perlu persiapkan. Anda mungkin perlu persiapkan kalimat-kalimat apa yang akan Anda ucapkan kalau Anda mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi, ini bisnis besar Pak.
Anda mungkin ingat kalau buat Anda yang dulu kuliah atau sekolah, waktu zaman sekolah itu ada pelajaran mengarang kan? Ya, ada pelajaran mengarang. Sebenarnya bukan pelajaran mengarang, bahkan saya waktu kuliah sering disuruh buat laporan. Nah itu teman-teman saya itu rela-relanya ngarang, yang sebenarnya jawabannya nggak ada hubungannya sama pertanyaan, cuman untuk mendapatkan nilai bagus. Itu sering, terutama waktu praktikum. Waktu praktikum itu saya sebenarnya paling malas nulis karena tulisan saya jelek. Praktikum itu sering saya buat laporannya tipis-tipis aja, 1-2 lembar bisa. Tapi teman saya bisa 10 lembar, 20 lembar. Waktu saya lihat ini nggak nyambung sebenarnya. Tapi dia mau-maunya ngarang untuk mendapatkan nilai bagus. Nah, kalau Anda mau melakukan itu, kenapa Anda nggak mau menyisihkan sedikit waktu Anda untuk mengarang kalimat-kalimat apa yang mungkin Anda katakan kalau Anda mendapatkan pertanyaan dari prospek? Anda bisa luangkan waktu Anda. Apa yang mungkin cocok buat Anda? Yang Anda nyaman untuk mengatakan ke si prospek. Kalau Anda mendapatkan pertanyaan misalnya, Pak, Anda usahanya apa? Kalau Anda sendiri usahanya apa, Pak? Atau Bapak kerja di mana? Gitu. Nah, sekali lagi Anda bisa konsultasi dengan upline Anda, tapi kalau saya biasa seperti ini. Kebetulan karena Unicorn menyediakan kaset personal franchise, saya sekarang banyak menyambung di sini. Jadi kalau ditanyain, Pak, kalau Bapak sendiri kerja di mana? Oh, saya punya usaha sendiri dengan teman-teman. Oh, usahanya apa? Oh, kalau saya lagi mau mengembangkan konsep personal franchise ini di Indonesia, Pak. Misalnya seperti itu. Atau bisa juga, Pak, kalau saya lagi mau mengembangkan industri kesehatan di Indonesia. Kita juga ada beberapa alat-alat kesehatan yang akan masuk ke Indonesia. Iya kan, benar, sekarang ada matras, kupoin, nggak masalah kan? Atau bisa juga, Pak, saya kebetulan dapat kepercayaan dari sebuah perusahaan asing yang besar sekali. Kita lagi pengen membangun jalur distribusinya di Indonesia. Kebetulan kita dipercaya untuk menyurvei marketnya, Pak. Atau bisa juga Anda bilang, Anda pakai Unicorn. Pak, kalau saya kerjasama dengan perusahaan asing, kebetulan saya bergerak di bidang human resource-nya, Pak. Kita lagi mau mengembangkan sumber daya manusianya supaya perusahaan ini bisa mendapatkan market yang bagus di Indonesia. Atau apapun lah. Anda bisa konsultasikan dengan upline Anda. Atau kalau misalnya Bapak Naga Sugara kemarin menjelaskan, dia sering mengatakan, kalau saya bisnis obat Cina. Nggak masalah, orang nggak kepikiran kan bisnis obat Cina. Saya lagi mau ekspansi di kota Malang misalnya seperti itu. Anda bisa katakan apa aja, tapi intinya Anda siapkan, Anda hafalkan Pak. Anda hafalkan kalimat-kalimat itu kalau Anda mendapatkan pertanyaan. Anda pakai berulang-ulang nggak apa-apa, kan prospeknya beda-beda kan. Loh iya kan, nggak mungkin Anda ngomong kalimat yang sama terus prospeknya, kayaknya saya pernah dengar kalimat ini. Enggak kan prospeknya beda-beda gitu. Anda kenalan dengan orang yang beda gitu, nggak masalah. Gitu. Nah, setelah Anda ngobrol-ngobrol seperti itu, Anda mulai masuk ke message juga. Anda mulai coba tinggalkan pesan. Untuk meninggalkan pesan, biasa saya coba memuji si prospek. Saya cari apa yang kira-kira bisa dipuji. Misalnya, saya pernah satu kereta itu dengan seorang general manager, masih muda tapi udah mencapai posisi itu. Saya ngobrol-ngobrol, Bapak kerja di mana? Oh, saya kerja di sebuah perusahaan asing. Oh, Bapak di bagian apanya? Oh, saya udah general manager, dia bilang seperti itu. Saya lihat usianya masih muda. Oh, hebat sekali ya Pak. Bapak masih muda tapi Bapak udah bisa jadi GM. Bapak udah berapa lama kerjanya? Oh ya, udah lumayan lah seperti itu. Nah, saya bilang, wah enak ya Pak. Udah posisi seperti Bapak itu pasti enak. Nah, orang biasa kalau dipuji itu malah merendah. Keluar negatifnya. Kalau kita puji, misalnya pengusaha. Wah enak ya Pak ya punya usaha sendiri. Nggak seperti kalau kita kerja biasa, enggak lah, saya juga bingung nih masalah pegawai, masalah buruh, masalah bahan-bahan naik. Biasa kalau kita puji, itu malah keluar negatifnya. Nah dari situ, kita bisa dapat lagi hot buttonnya. Kita bisa masuk, oh gitu ya Pak ya. Kalau gitu kenapa Bapak nggak coba mulai usaha sendiri aja? Nah orang biasa, ya pengen sih, cuman saya belum ada modalnya. Dan lagian kan perlu pengalaman biasanya. Nah kita bisa mulai masuk di sana, karena udah mulai ketemu hot buttonnya. Kita bisa bilang, Pak, kalau misalnya ada usaha yang modalnya nggak terlalu besar dan kita nggak perlu pengalaman, kira-kira Bapak terbuka nggak? Ya tapi kan susah carinya. Ya kalau ada Pak, misalnya nanti suatu saat kalau ada, kira-kira Bapak terbuka nggak? Biasanya orang akan bilang, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya nanti kita lihat. Banyak juga yang bilang, ya tergantung nanti usahanya apa. Nah di sana kita bisa mulai ngasih message. Intinya kita ngasih message itu kita memberikan kesan bahwa kita sedang mengembangkan sebuah usaha dan kita masih mencari orang yang potensial untuk dijadikan partner kita. Dan kita seakan-akan itu tertarik dengan potensi orang tersebut. Makanya kita sekali lagi harus dengarkan supaya kita bisa cari kelebihan orang ini apa. Jadi kita bisa bilang misalnya, Pak, kebetulan saya sama teman-teman sekali lagi itu kita lagi
membuat konsep personal franchise ini Pak. Kita lagi mau kembangkan di Indonesia atau misalnya kalau orangnya di Jakarta, kita punya rencana untuk ekspansi ke Jakarta Pak. Nah, saya lihat kayaknya Bapak udah cukup berpengalaman karena Bapak udah menjabat peringkat GM. Saya lihat Bapak cukup pengalaman, relasi Bapak tadi saya lihat juga cukup banyak. Kira-kira nih Pak, kalau suatu saat nanti saya hubungin Bapak, kalau mungkin cocok, Bapak keberatan nggak? Biasanya orang sekali lagi bilang, oh nggak masalah, atau tergantung, ya nanti tergantung lah nggak apa-apa. Nah dari situ kita bisa mulai tukeran kartu nama. Nah ini kartu nama saya Pak, saya bisa hubungin Bapak di mana? Biasanya orang nggak keberatan untuk ngasih kartu namanya. Atau kalau misalnya nggak ada pun, sekali lagi orang nggak keberatan untuk ngasih nomor teleponnya. Nah kita bisa mulai masukkan message. Nah buat Anda mungkin yang masih baru, yang pertama kali, biasanya takut juga ngasih message. Ya kan masih nggak pede. Nah Anda bisa latihan. Tapi intinya Anda coba untuk belajar memberikan message. Kenapa? Karena kalau kita masih setengah-setengah, kita nggak memberikan message, biasa kesulitannya nanti waktu kita buat janji. Ya kan? Karena orang bingung gitu loh, ini orang nelpon ngapain lagi gitu. Tapi kalau kita udah ngasih message bahwa suatu saat nanti kita akan menghubungi dia, biasa waktu kita telepon itu juga akan senang sekali. Bahkan kalau Anda udah berpengalaman, itu orang akan ngejar-ngejar Anda. Kalau Anda udah bisa punya kalimat yang menarik, Anda bisa tinggalkan message, itu nggak jarang. Pengalaman rekan-rekan saya juga itu yang malah dikejar-kejar prospek. Misalnya ada salah satu rekan saya di Bandung, itu dia ketemu prospecting di toko buku di Bandung. Dia ngomong, Pak, kebetulan saya lagi mengembangkan jalur distribusi dari sebuah perusahaan asing di Bandung. Dan saya lagi mencari beberapa partner kerja. Gitu. Terus orangnya malah nanya, oh gitu ya Pak, masih ada lowongan nggak Pak? Wah, saya belum tahu nih Pak, postur kan. Saya belum tahu Pak. Nanti saya coba diskusiin dengan teman-teman dulu. Nah tapi nanti kalau misalnya mungkin masih bisa, Bapak keberatan nggak saya kontak? Oh ya nggak apa-apa Pak. Bapak ada kartu nama? Oh ya dikasih dan sebagainya. Nah kalau sering melakukan prospecting, Anda akan mengalami Anda yang dikontak Pak. Berapa hari Anda yang dikontak. Gimana Pak? Proyeknya jadi nggak? Masih ada lowongan nggak Pak? Enak kan kalau Anda yang dikejar, Anda bisa, waduh maaf Pak, saya lagi sibuk banget nih Pak. Tapi kira-kira kalau hari Rebo, Bapak ada waktu nggak? Anda bisa enak sekali kan ngundangnya, tapi intinya Anda perlu latihan. Kalau Anda udah sering, nanti Anda akan ngalamin. Percaya sama saya, suatu saat Anda akan dikejar-kejar. Gitu. Nah, Anda pandai-pandai memberikan message. Sekali lagi kalau message Anda menarik, orang makin penasaran, Anda makin punya postur. Kadang-kadang Anda juga bisa mengatakan seperti ini, Pak, kalau Bapak tertarik, Bapak bisa kontak saya. Ada yang mengatakan seperti itu, untuk postur aja. Tapi jangan mengharapkan untuk ditelepon. Tapi biasakan Anda dalam waktu 2-3 hari, Anda yang telepon. Anda yang telepon si prospek itu. Kenapa? Biar nggak lupa Pak. Orang baru kenalan, tukeran kartu nama dan sebagainya, setelah pulang ke rumah masing-masing, 1 tahun kemudian baru Anda telepon. Halo Pak Agus, saya Seno, kita pernah ketemu di kereta 1 tahun yang lalu. Siapa ya ini Pak? Udah lupa Pak. Minimal Anda harus melakukan kontak yang kedua dulu. Meskipun Anda belum presentasi, tapi kalau Anda udah 2-3 hari Anda kontak, paling nggak prospek itu akan ingat. Jadi kalau suatu saat Anda hubungin untuk Anda undang, itu akan lebih mudah Pak. Nah, setelah Anda melakukan prospecting, itu jangan lupa. Tujuan prospecting apa? Untuk menambah daftar nama. Jadi kalau Anda udah melakukan prospecting, Anda dapatkan kartu nama, jangan lupa segera secepat mungkin dimasukkan ke buku daftar nama. Harus secepatnya Pak. Nanti kalau Anda lupa, kartu nama hilang di mana dan sebagainya, percuma. Ngapain juga Anda melakukan prospecting. Gitu. Dan kalau Anda udah menambah daftar nama, itu juga harus segera dihabiskan. Anda bisa segera undang, atau kalau misalnya enggak, Anda bisa melakukan yang namanya phone session. Anda bisa undang bersama dengan upline Anda bisa atur janji, Anda harus habiskan juga daftar nama yang sudah Anda tambah. Nah, untuk bisa melakukan prospecting ini, dengan enak sekali, Anda perlu latihan. Kalau perlu, Anda latihan tiap hari. Anda paksakan diri Anda untuk bisa melakukan prospecting tiap hari. Sekali lagi, Anda bisa pergi ke pusat-pusat keramaian, seperti misalnya airport, atau mall, dan sebagainya, atau dimanapun. Atau mungkin juga Anda bisa ikut ke perkumpulan atau organisasi. Anda nggak masalah, Anda ikut perkumpulan, Anda untuk menambah daftar nama aja. Jangan jadi pengurus. Nah, Anda bisa pergi ke pusat keramaian, Anda juga bisa lakukan bersama-sama dengan upline Anda. Mungkin kita bisa nyebutnya prospecting session. Anda bisa lakukan mungkin 4-5 orang. Kenapa? Karena orang itu pada dasarnya kalau sendirian takut. Tapi kalau sama-sama ada keberaniannya. Gitu Anda bisa lakukan, Anda janjian dengan upline Anda. Atau kalau misalnya buat orang baru yang benar-benar takut, kalau kita sering melakukan itu kenalannya juga barengan. Jadi si upline yang udah lebih pengalaman, yang udah terbiasa, yang membuka percakapan terlebih dahulu. Gitu. Jadi ngobrol dulu, Pak lagi antri ya Pak ya?
lagi ngantri makanan, atau misalnya di rumah sakit tapi Anda jangan cari yang menular ya. Dokter gigi lah misalnya seperti itu. Anda duduk bersama misalnya 4-5 orang, Pak mau periksa gigi ya? Udah pasti kan? Atau misalnya di apotek, Pak lagi mau nunggu obat ya? Ya iya pasti gitu loh. Nah setelah upline Anda mulai percakapan, Anda bisa ikut mendekat. Nanti upline Anda bisa mengatakan, setelah upline Anda bilang, oh saya punya usaha sendiri, saya lagi dengan teman-teman lagi mengembangkan konsep personal franchise, atau kita lagi mau membangun jalur distribusi ini di Jakarta, misalnya seperti itu. Nah setelah itu upline Anda bisa mengenalkan, oh ini kebetulan ada salah satu rekan bisnis saya juga sedang ada sama saya, kenalkan Pak, dan sebagainya. Nah setelah itu Anda bisa mulai ikut perbincangan. Itu enak sekali, tapi intinya Anda perlu melakukan latihan ini supaya jadi kebiasaan, supaya nantinya Anda bisa jadi refleks lagi, di mana ada orang, Anda bisa berkenalan. Ada hukum 1 meter 30 detik. Kalau Anda udah terbiasa, Anda bisa melakukan ini. Jadi 1 meter 30 detik. Kalau ada orang yang berada di radius 1 meter di sekeliling Anda, dalam waktu 30 detik, Anda harus sudah mendapatkan namanya. Anda harus sudah berkenalan. Kalau perlu mendapatkan kartu namanya. Kalau dosen saya ada yang bilang, kalau lebih dari 1 meter gimana Pak? Ya deketin supaya jadi 1 meter gitu. Gitu. Tapi intinya Anda perlu paksakan diri, Anda perlu latihan Pak untuk melakukan prospecting ini. Nah, kalau Anda udah menguasain, Anda udah mulai menguasain tekniknya, Anda perlu punya goal. Anda perlu tetapkan goal. Berapa daftar nama yang akan Anda tambah tiap hari? Kalau Anda punya goal, Anda akan jadi peka Pak. Anda akan merasakan kalau orang itu sebenarnya banyak sekali di sekeliling Anda. Tapi kalau Anda nggak punya goal, itu meskipun ada banyak orang di sekeliling Anda nggak akan ngerasain. Akhirnya setelah pada pergi baru nyesel. Oh tadi ternyata banyak orang ya. Tapi kalau Anda punya goal, Anda akan mudah sekali untuk menambah daftar nama. Anda bisa tetapkan, Anda konsultasi dengan upline Anda bisa tetapkan misalnya minimal 1 orang per hari. Anda harus kenalan. Atau mungkin 3 orang per hari. Atau mungkin 5 orang per hari. Atau Anda mungkin buat target 1 bulan. Selama 1 bulan, Anda berkenalan dengan 100 orang baru. Atau mungkin target 1 tahun, berkenalan dengan 1000 orang dalam waktu 1 tahun. Tapi intinya kok Anda perlu buat target Pak. Karena kalau dengan target Anda akan semangat sekali. Anda bisa buat semacam permainan aja. Ya kan? Anda janjian dengan upline Anda pergi pokoknya kalau ekstrimnya ini ya, kalau hari ini Anda masukkan 3 kartu nama di kantong Anda. Kalau hari ini kartu nama ini nggak habis, saya nggak berkenalan dengan 3 orang, saya nggak makan malam. Berani nggak? Kalau Anda nggak berani berarti ya nggak akan dapat gitu loh. Karena kalau Anda berani, Anda akan habiskan 3 kartu nama. Tapi Anda perlu punya goal untuk melakukan prospecting ini. Nah, prospecting ini perlu sekali. Anda sering nggak mengalami sekali lagi komplain dari downline Anda, Pak, saya udah presentasi banyak sekali, tapi belum ada yang join, daftar nama saya udah mau habis. Tapi sebenarnya bedanya apa sih dengan leader-leader Anda? Leader-leader Anda itu selalu semangat, ditolak orang, semangat. Karena mereka masih punya banyak daftar nama. Mereka masih punya banyak cadangan. Jadi mereka selalu punya pengharapan baru. Mereka selalu semangat. Anda kelihat banyak sekali leader yang akhirnya nggak semangat. Kenapa? Karena daftar namanya udah habis. Dan mungkin perkembangan jaringannya belum terlalu bagus. Tapi kalau Anda punya daftar nama yang banyak sekali, Anda selalu punya pengharapan. Anda selalu masih punya pengharapan, ada kemungkinan saya bisa mendapatkan leader yang bagus sekali. Anda tahu, orang-orang yang bagus itu ada di sekeliling kita. Apalagi Anda beruntung sekali ada di Jakarta. Atau mungkin Anda tanyalah ke upline-upline Anda, kira-kira hobinya kemana sih? Ke Pak Naga itu sering sekali juga makan di warung, di pinggir jalan, senang sekali. Berarti mungkin aja kan kalau Anda sedang makan, ya karena Anda cari meja yang ada orangnya. Jangan cari meja yang kosong gitu loh. Anda ngobrol, ajak ngobrol, sapa aja. Siapa tahu Anda dapat orang-orang yang berkualitas, leader-leader yang berkualitas. Anda kebayang nggak? Orang-orang yang sebenarnya bagus itu mungkin ada di sekeliling kita. Nah, kalau Anda nggak coba mengajak orang itu berkenalan, itu kira-kira kemungkinannya berapa persen Anda bisa ketemu lagi dengan orang itu? Apalagi di Jakarta. Kebayang nggak? Misalnya Anda sedang antri di ATM, di depan Anda ada orang bapak-bapak kelihatannya posturnya bagus, seorang pengusaha atau seorang manajer, dan Anda nggak berani nyapa. Kira-kira berapa persen kemungkinannya suatu saat Anda ketemu lagi dengan si bapak tersebut? Mungkin bisa 1 banding berapa juta gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya si bapak tersebut itu sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang diamond di Tianxi, siapapun yang mensponsorinya?
Anda udah kelewatan kan? 1 diamond, Pak. Bisa nggak Anda punya pengharapan diamond tercepat di Indonesia itu belum dilahirkan? Anda punya pikiran diamond terbesar di Indonesia itu belum dilahirkan. Itu masih ada di sekeliling kita. Masih menunggu di depan sana banyak sekali calon diamond untuk kita sponsorin. Cuman pertanyaannya, diamond tersebut ada di jaringan Anda atau enggak? Kalau Anda mau melakukan prospecting, Anda akan selalu punya pengharapan, Pak. Anda akan selalu semangat. Anda akan selalu semangat sekali untuk mengejar impian Anda. Karena Anda punya bahan dasarnya. Meskipun jaringan Anda seperti apapun sekarang, Anda masih punya pengharapan. Anda bisa lihat masih banyak pengusaha-pengusaha yang siap bergabung di bisnis kita. Masih banyak orang-orang profesional seperti Pak Suprato, Pak Timotius yang siap bergabung di bisnis kita. Masih banyak mungkin dokter seperti Dokter Suryanto yang akan bergabung di bisnis kita. Nah, kalau kita melewatkan, kita nggak peka. Orang-orang itu mungkin ada di sekeliling kita, tapi kita lewatkan. Suatu saat mungkin kita akan menyesal. Suatu saat mungkin kita akan ketemu dengan orang itu di vision seminar. Orang itu yang di depan saya waktu di ATM waktu itu. Anda bisa bayangkan, daftar nama itu penting sekali, Pak. Anda perlu serius dengan daftar nama. Anda perlu tambah terus daftar nama Anda. Jadi, selamat melakukan prospecting. Sekian dari saya, sukses buat Anda.